Kalau dari segi sentimen, sentimen apa saja yang kiranya ini bisa juga menjadi booster bagi penguatan pasar keuangan tanah air di sisa tahun 2025 dan kemudian untuk bisa menjadi pijakan juga di awal tahun 2026? Ya, kita melihat memang perubahan makroekonomi kita, perubahan struktur ekonomi kita itu terjadi dengan cukup menarik gitu ya. Mungkin satu hal yang tentunya bisa kita highlight adalah level liquidity yang jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Saya ada di camp yang lebih percaya gitu ya bahwa liquidity itu memang dibutuhkan untuk bukan cuma pasar keuangan dan pasar modal, tapi the whole economy untuk bisa merealisasikan potensi yang optimum gitu ya. Sehingga kemarin waktu ada tambahan likuiditas yang digelontorkan oleh Bapak Menteri Keuangan, kita sangat mendukung ya hal tersebut. Mungkin di awal masih butuh waktu adjustment, ada tambahan liquidity sehingga LDR turun dan lain-lain. Namun kita lihat sekarang sudah berjalan dengan cukup optimal gitu ya. Jadi saat ini memang kita tentunya dengan adanya perubahan presiden, perubahan pemerintahan akan ada banyak shifting, ada perubahan struktur dan lain-lain. Namun sampai saat ini market nampaknya masih melihat pergerakan itu, perubahannya itu cukup positif gitu ya. Ditandai dengan tadi kita lihat berbagai pasar keuangan itu tumbuh dengan cukup baik. Namun sekali lagi market masih menunggu beberapa eksekusi, contohnya realisasi fiskal gitu ya. Saya pribadi masih melihat nampaknya kehati-hatian fiskal itu masih terus dijaga gitu ya. Namun kita tahu ada beberapa camp dari foreign investors terutama masih agak wary gitu ya. Kita tahu mungkin dari sisi porsi dari total investasi mereka Indonesia masih belum terlalu besar sehingga mereka bisa dengan mudah mendingan kita tunggu dulu, kita tunggu realisasi nanti di tahun 2026. Tapi justru hal ini menurut saya yang bisa menjadi nantinya mereka takut ketinggalan gitu ya setelah melihat perubahan di Indonesia itu justru ke arah positif sehingga valuasi kita jadinya lebih menarik lagi dan hopefully itu yang nantinya akan mendorong market kita setelah naik masih bisa naik lebih tinggi lagi untuk jangka panjang. Tapi kalau dari sentimen eksternal seperti dengan suku bunga The Fed ini kan kita masih sama-sama menantikan apakah nanti moment of truth-nya The Fed akan memangkas atau justru mempertahankan. Belum lagi ada juga pergantian posisi ketua The Fed ini kan akan menambah mode wait and see juga dari pelaku pasar. Seperti apa Anda melihatnya? Kita mungkin dalam 5 tahun terakhir ini kan udah sangat banyak uncertainties yang dilewati ya. Jadi daripada setiap bangun pagi kita, aduh ini hari ini bisa ada uncertainties apa lagi ya. Jadi menurut saya yang kita bisa lakukan adalah stick to the fundamentals gitu ya. Kita tahu KPI The Fed itu ada dua, satu inflasi, yang kedua adalah pasar tenaga kerja gitu ya. Inflasinya mungkin ada sedikit kenaikan, namun well expected. Yang menarik adalah jobs marketnya itu terus-menerus cooling down. Bahkan menurut saya kemarin sebenarnya berita yang sangat besar, yaitu US nggak rilis ya data jobs market di bulan Oktober itu sangat menarik untuk diperhatikan. Karena biasanya sebelumnya di tengah jobs market yang agak buruk, payroll yang dihasilkan oleh government sector itu bisa sedikit membantu gitu ya. Sekarang yang kita tahu malah shutdown-nya kemarin kan cukup lama sehingga malah mungkin memberatkan gitu ya di sisi jobs market sehingga nampaknya belum ada reason yang kuat untuk The Fed tidak menurunkan kembali suku bunga acuan mereka dan kedepannya kita melihat siapapun pengganti dari Jay Powell tadi nampaknya Kevin Hassett ya one of the Kevins kalau kata Trump yang akan menjadi pengganti Jay Powell, nampaknya kita belum lihat adanya reason. Kita coba study statements dan juga previous policies dari para calon ya, gitu ya, including the two Kevins gitu ya. Mereka jauh lebih dovish dibandingkan dengan Powell. Powell saya sekarang udah lebih dovish, namun para calon pengganti ini semuanya very dovish. Mungkin quite understandably ya, karena ini adalah pilihan dari Trump gitu ya. Menurut saya juga kalaupun nanti kita tahu saat ini yang sedang berkembang adalah isu independensi dari bank sentral, tapi menurut saya ini karena menjadi global trend gitu ya, justru bank sentral yang istilahnya masih sangat independen bahkan bisa berbeda arah dibandingkan dengan pemerintahnya, itu menurut saya justru risking its own country's safety gitu ya, karena masing-masing negara saling mengamankan posisinya, jadi sangat understandable kalau misalnya nanti menurut saya pengganti Jay Powell itu inline gitu ya dengan kepentingan dari
pemerintah US. Jadi hopefully memang uncertainty masih ada, tapi hopefully degree of uncertainty-nya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi market masih less jittery dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa arah kebijakan moneter dari The Fed ini akan pivot ke arah berkebalikan gitu ya? Unless ada kejadian yang besar gitu ya, dan tentunya kita harus perhatikan, kita coba dalami resiko-resiko apa saja. Tapi contohnya kemarin ya kita market sempat worry sekali dengan tech bubble dan lain-lain. Tapi sampai sekarang kita lihat nampaknya resiko tersebut berangsur-angsur turun gitu ya. Bahkan ada beberapa fund yang memang fokusnya itu untuk shorting. Ada beberapa yang tutup, contohnya milik Michael Burry gitu ya. Jadi sampai sekarang nampaknya risk-nya itu relatif turun. Tentunya kita tidak bisa bilang tidak ada risk sama sekali gitu ya. Tapi kita lihat sampai sekarang resikonya masih cukup minim. Oke, kalau tadi The Fed masih ada possibility untuk memangkas suku bunga di akhir tahun 2025 ini, kalau Bank Indonesia seberapa besar sih peluang pemangkasannya? Karena kalau kita lihat sudah lebih dulu cukup agresif dibandingkan The Fed. Oke, memang sekitar 1-2 minggu terakhir ini kita sempat agak worry ya karena rupiah kembali volatile gitu ya. Namun saat ini sudah kembali menguat cukup signifikan. Ya, 16.600 sudah mendekati level 16.500. Tadinya mungkin di-drive oleh salah satunya outflow yang terjadi di bond market kita. Namun saat ini outflow-nya sudah terkendali nampaknya. Kita lihat juga saat ini ada kenaikan dari sisi issuance SRBI. Yield-nya juga kembali naik sedikit gitu ya, namun tidak dalam kapasiti yang ekstrim. Sehingga menurut saya hal ini bisa mengendalikan bisa membalance antara outflow yang terjadi dengan adanya perubahan level liquidity dibandingkan dengan sebelum SRBI issuance-nya kembali ditingkatkan. Nah, all in all menurut saya ini bisa menyeimbangkan kembali possibility untuk Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan mengikuti pergerakan arah dari Fed rate. Kita tahu Fed rate sampai sekarang masih menjadi acuan paling diperhatikan di dunia. Namun tentunya belum 100% gitu ya, karena kita tahu Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan cukup banyak gitu ya, cukup banyak dan seperti teori moneter yang berlaku yaitu butuh waktu gitu ya untuk dilakukannya transmisi rate transmission setelah dilakukan penurunan suku bunga acuan. Kita tahu tahun depan most likely the Fed masih akan terus menurunkan suku bunga acuan dan di tahun 2025 ini anyway kita Bank Indonesia itu sudah istilahnya bisa menunjukkan bahwa kalaupun kita nggak bisa langsung on time barengan sama the Fed menurunkan suku bunga acuan, all in all we're still doing fine gitu ya. Ekonomi still doing fine, monetary juga masih oke gitu ya. Jadi mungkin kalaupun di akhir tahun ini sesuai dengan seasonality, mungkin khawatir masih ada kebutuhan US dollar yang cukup besar, sehingga timing untuk penurunan suku bunga acuan itu masih kurang optimum dilakukan sekarang. Menurut saya bukan masalah yang besar ya, karena kita masih bisa catch up di mungkin Januari atau Februari 2026. Jadi ada possibility malah ditunda di tahun depan ya, di awal tahun depan? Nampaknya kita istilahnya belum bisa katakan di atas 50% chance untuk dilakukan cut gitu ya, tapi maksud saya adalah nampaknya hal tersebut kalaupun terjadi bukan merupakan istilahnya masalah yang besar buat Indonesia.